Katanya ini adalah smartwatch pertama yang udah punya kamera. Oke, sebenarnya penting nggak sih kamera pada smartwatch? Bakalan berguna atau cuman gimmick? Nah, buat teman-teman yang belum pernah pakai smartwatch, smartwatch itu adalah jam tangan pintar atau jam tangan yang punya fitur tambahan. Fiturnya itu lebih banyak daripada jam tangan biasa. Kalau jam tangan biasa itu fungsinya hanya menunjukkan waktu. Cuman kalau smartwatch itu ya berfungsi macam-macam untuk menampilkan notifikasi, mengukur detak jantung, buat olahraga. Intinya fungsi tersebut bakalan berguna kalau dihubungkan dengan smartphone. Semakin kesini dunia teknologi itu semakin canggih dan tentunya juga semakin banyak inovasi, salah satunya kayak kamera pada smartwatch ini. Nah, jadi ingat dulu waktu iPhone tuh kameranya dari 1, terus jadi 2, terus sekarang jadi 3. Orang yang awalnya ngerasa aneh, terus butuh, dan sekarang bahkan jadi fashion. Dan ingat juga dulu waktu koneksi internet masih 3G dan hemat kuota, sekarang udah 4G atau bahkan mau 5G. Jadi boros dan bolak-balik beli kuota. Orang tuh bakalan ngikut dan akhirnya jadi kebutuhan. Sama kayak di smartwatch ini. Buat sebagian orang mungkin nggak berguna atau bahkan aneh. Tapi lama-lama bisa jadi bakalan berguna dan kita jadi terbiasa. Nah, inovasi kamera pada smartwatch kita bisa dapatkan di Kosped Prime 2. Ini merupakan versi kedua dari Kosped Prime pertama. Dan kita juga pernah bahas merek Kosped untuk versi terjangkaunya yaitu Kosped Rock di video sebelumnya. Nah, untuk kemasannya sebenarnya simple, standar aja warna hitam. Kemudian cuman dapetin kabel dan manual book untuk paket pembeliannya. Nggak terlalu kelihatan mewah dan ukuran boxnya juga mirip banget dengan Kosped Rock atau versi terjangkau dari merek Kosped. Nah, untuk beda dari Kosped Prime 2 jika dibanding dengan versi pendahulunya, kalau Kosped Prime pertama, kameranya ada di bagian arah jam 3. Kalau kita pakai kayak gini, kameranya ada di sebelah sini. Cuman kalau di Kosped Prime 2 ini, kameranya rotatable atau bisa di flip atau bisa diputar dan terletak di bagian jam 12. Terus resolusi kameranya itu 13 megapiksel dengan sensor CMOS Sony IMX214 yang udah pakai autofocus dan bahkan bisa di zoom sampai 3,9 kali. Ada kameranya paling cuman bisa motret doang. Salah, ini juga bisa ngerekam video karena bisa ngerekam video resolusinya itu Full HD sampai 30 fps. Kurang lebih kualitasnya kayak gini. Oke, jadi ini posisi tangan, jam tangannya nggak dipakai tapi dipegang untuk ngevlog gitu. Biasanya ngevlog, ini kita lagi di studio DKID dengan kondisi cahaya yang lumayan banyak, kurang lebih kualitas gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke low light untuk ruangan yang cahayanya minim. Nah, kurang lebih bakalan seperti ini. Sebenarnya cukup mudah untuk dipegang. Nah, kalian juga bisa lihat untuk kestabilan gambarnya karena nggak pakai stabilizer. Bentar, bersendal dulu. Kita mau ke outdoor, nah, supaya bisa memberikan gambaran buat kalian yang pengen ngevlog dengan kamera dari smartwatch ini. Nah, ini kita jam 5 sore kurang lebih untuk kondisi cahayanya masih terang. Nah, ini di garasi. Nah, untuk kondisi outdoor dengan cahaya yang cukup atau golden light jam 3 sampai jam 5 sore kurang lebih kayak begini. Dan kalau dibuat jalan, nah ini kondisi jalan normal, ini kayak lari, guncangannya seperti ini. Untuk kualitas mikrofonnya juga bisa kalian dengarkan apakah jernih, karena satu-satunya audio atau mikrofon pastinya pakai di bagian smartwatch ini, nggak ada port audionya, atau kita nggak bisa gunakan untuk Ya cukup lah untuk kamera pada smartwatch. Mungkin untuk kegiatan menyadap atau memata-matai, atau mungkin buat kegiatan vlogging buat kita yang males bawa rig atau handle yang gede atau setup kamera yang besar, bisa pakai kamera flip yang ada pada smartwatch ini. Cuman untuk kualitasnya juga sangat menyesuaikan. Selain kameranya, pada bagian layar benar-benar responsif karena udah pakai 2,1 inch full round retina display dengan resolusi 480 x 480. Jadi selain gambarnya kelihatan solid dan tajam, kalau disentuh benar-benar responsif dan smooth untuk animasinya.
Untuk bagian bodinya pakai finishing keramik, jadi glossy dan kelihatan mewah meskipun pada bagian kemasannya benar-benar simple dan nggak terkesan premium atau mewah sama sekali. Nah, Kospet juga ngeklaim kalau ini merupakan smartwatch pertama yang udah pakai Android 10 dengan prosesor Helio P22. Kalau teman-teman tahu, emang prosesor ini mainstream digunakan untuk HP kelas 2 jutaan seperti Redmi 6. Menarik, selain itu smartwatch ini juga punya kapasitas penyimpanan 64 GB untuk ROM-nya dan 4 GB untuk RAM-nya. Jadi bisa save file di smartphone kita kayak foto maupun video yang kita rekam dengan kamera. Terus apa gunanya? Sebuah smartwatch punya OS sendiri yaitu Android 10 dan punya prosesor sendiri yaitu Helio P22. Fungsinya adalah kalau biasanya kita punya smartwatch itu jadi secondary gear yang berfungsi kalau dikoneksikan dengan smartphone kita. Kospet Prime 2 ini bakalan jadi primary gear atau gear utama yang nggak perlu smartphone. Karena udah ada App Store-nya, jadi kita bisa download aplikasi favorit dan langsung bisa dijalankan di smartwatch ini. Kayak Gmail, WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Terus kalau ada chat dari WA dan email dari Gmail, gimana balesinya? Nah, salah satu keuntungan punya layar segede ini adalah kita bisa ngetik langsung di bagian layarnya saat kita pengen balas chat atau email dari Gmail kita. Oke, terus kalau ini kayak smartphone bentuknya jam tangan, gimana kalau kita benchmark aja? Dan kurang lebih untuk hasil benchmarknya bakalan seperti ini. Kita tes pakai Geekbench dan untuk skor single core-nya 163 dan multi core-nya 659, standar untuk prosesor Helio P22. Dan kalau kalian pengen kita cobain main game di smartwatch ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau biasanya smartwatch itu punya konektivitas Bluetooth, untuk Kospet Prime 2 ini konektivitasnya adalah Bluetooth 5.0. Nggak hanya itu, Kospet Prime 2 ini punya WiFi sendiri. Dan gak hanya itu, Kospet Prime 2 ini juga punya SIM slot. Nah, untuk slot SIM-nya itu terletak di bagian kanan sini dan support sampai 4G. Dan karena Kospet Prime 2 ini punya banyak fitur kayak kameranya yang udah bisa di flip kayak gini, terus layarnya udah IPS 480x480, ada WiFi-nya dan ada SIM card-nya juga. Makanya Kospet Prime 2 ini punya kapasitas baterai yang cukup besar. Untuk Kospet Prime 2 ini punya kapasitas baterainya itu 1600 mAh yang bisa bertahan 2-3 hari aja untuk pemakaian maksimal. Dan kalau dipikir-pikir ini smartphone dengan bentuk smartwatch dan mungkin kita bakalan menggunakan lebih banyak daripada smartphone kita juga butuh yang namanya pengamanan pastinya. Dan kita juga bisa mengaktifkan fitur lock-nya dengan gesture ataupun kita juga bisa manfaatin untuk face unlock-nya dengan kamera yang ada pada smartwatch ini. Dan selebihnya Kospet Prime 2 ini seperti kebanyakan smartwatch yang bakalan berguna untuk kegiatan workout atau outdoor kita. Jadi bisa menampilkan kalkulasi pembakaran lemak dan juga bisa menghitung detak jantung atau menampilkan notifikasi dari laporan cuaca. Tapi sayangnya Kospet Prime 2 ini belum disertifikasi apa-apa atau mungkin bisa dibilang nggak tahan air. Jadi buat kalian yang menggunakan ini untuk workout, kena keringat atau mungkin lari terus kena hujan dikit harus dilap supaya cepat kering dan nggak bikin rusak untuk komponen layar ataupun kameranya. Dan untuk sebagian dari kita pasti ngerasa kalau Kospet Prime 2 ini kelihatan lebih besar di tangan. Bahkan untuk tanganku yang cukup besar kayak gini masih lebih besar jam tangannya. Karena Kospet juga ngeklaim kalau Kospet Prime 2 ini merupakan jam tangan terbesar di dunia katanya. Dan kelihatan emang besar banget. Cuman buat kalian yang hobi pakai jam tangan dengan bentuk yang gaban atau gede kayak gini, mungkin Kospet Prime 2 ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Jadi kesimpulannya Kospet Prime 2 ini adalah smartwatch dengan inovasi yang bakalan berguna untuk sebagian orang dan bisa jadi gak berguna untuk sebagian orang. Tapi karena aku orangnya seneng banget sama yang namanya inovasi, menurutku ini adalah inovasi yang bakalan berguna suatu saat nanti di saat semua vlogger itu males bawa-bawa rig atau kamera yang besar. Apalagi mungkin bisa di-upgrade untuk kualitas kameranya. Tapi untuk bagian user interface-nya sangat mudah dan sangat responsif di bagian layarnya. Desainnya juga sangat keren. Untuk bagian watch face-nya juga kita bisa download beberapa watch face-nya secara gratis di Watch Face Store-nya karena banyak banget kita bisa gonta-ganti style sesuai dengan style yang lagi kita gunakan. Dan kekurangannya menurutku tetap di bagian ukuran yang terlalu besar untuk tangan orang Asia. Tapi untuk beratnya juga nggak terlalu berat sih. Cukup ringan. Dan sayangnya untuk Kospet Prime 2 ini belum sertifikasi atau nggak disertifikasi dengan ketahanan air. Jadi kita harus super hati-hati saat menggunakan Kospet Prime 2 ini supaya nggak kena air atau kena keringat bikin jam tangannya rusak. Jadi buat kalian tertarik langsung aja cek link mulainya di bagian deskripsi. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan subscribe DKID untuk support kita terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.